Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul 19 Young Wives. Film ini rilis pada tahun 2020. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang suami yang harus merelakan istrinya beranak-anak dengan laki-laki lain. Ya, tentunya demi kebahagiaan dan kepuasan sang istri. Wah, penasaran banget dong gimana ceritanya? Jadi tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin kasih tahu nih kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang gak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan sepasang kekasih yang lagi enak-enak. Wah, mantap pokoknya ya, awal film aja udah disambut sama yang enak-enak. Dimana wanitanya bernama Yu Jung Yi dan si prianya bernama Hai Il. Scene berganti di saat Yu Jung Yi yang sedang mempersiapkan makanan. Dan setelah makanan sudah siap, datanglah suami Yu Jung Yi yang bernama Yeong. Mereka ini adalah pengantin baru ya guys. Dan tentunya masih menikmati bulan madunya. Adegan Yu Jung Yi dan Hai Il di awal film tadi nanti akan terjawab di seiring berjalannya cerita ya. Setelah mereka menyelesaikan makannya, entah mengapa Yu Jung Yi memberi obat kepada suaminya. Dan setelah itu Yeong pun pergi bekerja. Sementara Yu Jung Yi membersihkan rumah. Di malam harinya, di saat Yeong habis pulang bekerja, dia pun disambut oleh sang istri. Di situ Yeong sangat terburu-buru untuk pergi ke toilet. Dan ternyata si Yeong ini langsung muntah-muntah. Yu Jung Yi yang melihat suaminya sedang sakit pun mencoba menenangkannya. Wah, kayaknya ada yang masuk angin nih. Scene berganti kepada Yu Jung Yi yang sedang membantu pekerjaan suaminya. Ya, karena dia tahu suaminya sedang gak enak badan, jadi Yeong hanya disuruh untuk beristirahat di sofa. Dan Yu Jung Yi lah yang menyelesaikan pekerjaan Yeong. Istri yang baik. Yu Jung Yi yang melihat kondisi suaminya pun hanya bisa memberi semangat untuk suaminya dan mereka pun saling berpelukan. Keesokan harinya, terlihat Yu Jung Yi yang sedang melakukan rutinitasnya sebagai ibu rumah tangga. Tiba-tiba, suaminya dengan sangat terburu-buru akan pergi bekerja. Di situ, Yu Jung Yi pun mengajak suaminya untuk sarapan terlebih dahulu. Namun, Yeong berkata dia harus pergi bekerja karena ada hal penting di kantornya. Sebagai istri yang baik, Yu Jung Yi pun memaklumi hal itu. Di saat Yu Jung Yi lagi beres-beres, tiba-tiba smartphone-nya berdering. Yeong yang tadi pagi berangkat bekerja dengan terburu-buru, ternyata ada berkas yang tertinggal di rumahnya. Dan meminta tolong kepada istrinya untuk mengantar berkas itu ke kantornya. Sesampainya Yu Jung Yi di depan kantor suaminya, dia pun dihampiri oleh Yeong. Yeong sangat senang karena istrinya datang. Dia pun langsung memeluk dan berterima kasih kepada istrinya itu. Di saat mereka berdua lagi bermesra-mesraan, ternyata ada Hai Il yang sedang mengintipnya. Awas, nanti iri loh. Di sini Hai Il adalah atasan dari Yeong dan juga mantan kekasih dari Yu Jung Yi. Setelah Yu Jung Yi kembali pulang, Hai Il pun mendekati Yeong sambil memperingatkan Yeong bahwa merokok itu dapat mengganggu kesehatannya. Di situ mereka pun ngobrol-ngobrol bersama. Pada malam harinya terlihat Hai Il yang sedang sendirian. Dia pun masih memikirkan apa yang dia lihat tadi siang. Hai Il yang terbayang di saat dulu Yu Jung Yi pergi meninggalkannya berniat untuk mendekati Yu Jung Yi kembali. Jangan gitu dong bos, kan sekarang Yu Jung Yi udah punya suami. Scene berganti di saat Hai Il yang sedang ngobrol-ngobrol dengan Yeong. Hai Il yang ingin mendekati istri Yeong pun berniat untuk main ke rumah Yeong. Mendengar hal itu, Yeong pun menelepon istrinya bahwa nanti bosnya akan mampir ke rumah dan menyuruh istrinya untuk mempersiapkan makanan. Scene berganti di saat mereka berdua sampai di rumah Yeong.
Mereka pun disambut oleh Yu Jung-i. Di sini Yu Jung-i baru tahu, ternyata bos dari suaminya itu adalah mantan kekasihnya sendiri. Tetapi Yu Jung-i bertingkah biasa saja, layaknya mereka itu baru kenal. Ya, mungkin biar nggak ketahuan ya sama suaminya. Kemudian mereka bertiga pun masuk dan duduk bersama di ruang tamu. Yu Jung-i pun langsung mempersilahkan kepada Hae-il untuk mencicipi makanan yang sudah dia siapkan. Dengan sigap, Hae-il pun langsung menuangkan minuman ke gelas mereka. Lalu mereka pun bersulang. Karena ada sesuatu hal di dalam, Yu Jung-i izin untuk masuk sebentar. Dan ketika Yeong hendak mengikuti Yu Jung-i, dia dicegat sebentar oleh Hae-il yang menuangkan minuman ke dalam gelas Yeong lagi. Kemudian Yeong pun pergi menyusul Yu Jung-i. Di saat Yeong dan Yu Jung-i sudah di dalam, si Hae-il ini malah memasukkan sesuatu ke minuman Yeong. Dan ketika Yeong kembali, dia tanpa basa-basi langsung menghabiskan minumannya itu. Beberapa saat kemudian, Yu Jung-i yang ada di samping Yeong, dia mencoba membangunkan Yeong. Tapi entah mengapa si Yeong ini tak bangun juga. Jadi ternyata yang tadi Hae-il masukkan ke minuman Yeong adalah obat tidur ya guys. Ya mungkin ini taktik dari Hae-il untuk bisa mendekati Yu Jung-i lagi. Melihat keadaan suami Yu Jung-i yang sudah tertidur pulas, Hae-il pun tidak menyanyikan hal itu untuk membicarakan tentang perasaannya kepada Yu Jung-i. Ya, karena sekarang Yu Jung-i sudah punya suami, jadi dia hanya bisa menyuruh Hae-il untuk melupakan semua masa lalunya bersama Yu Jung-i. Tak puas mendengar jawaban dari Yu Jung-i, Hae-il yang mengetahui kekurangan dari suami Yu Jung-i pun mengatakan bahwa suaminya tidak bisa diharapkan untuk masa depannya. Karena suami Yu Jung-i itu sangat letoy untuk berperang di ranjang. Itu sebabnya suami Yu Jung-i pernah diceraikan oleh istri pertamanya. Wah, ini sih bener-bener niat banget ya mau ngerusak rumah tangga orang. Mendengar semua itu, Yu Jung-i yang emang belum pernah dijamah oleh suaminya pun menjadi luluh dan mendapatkan jawaban kenapa suaminya tidak pernah ngenakin dirinya. Sedangkan Hae-il yang mengetahui kebutuhan Yu Jung-i yang belum pernah dijamah suaminya pun mengajak Yu Jung-i untuk beranak-anak dengannya. Ya, tuh kan, pokoknya nyari kesempatan dalam kesempitan banget deh. Yu Jung-i yang emang membutuhkan hal itu pun menerima ajakan dari bos suaminya itu. Dan mereka pun langsung pergi ke kamar Yu Jung-i. Yang kemudian terjadilah enak-enak di situ. Keesokan harinya terlihat Hae-il yang sedang bersama Yeong. Di situ Hae-il yang emang niat banget buat mendapatkan Yu Jung-i lagi. Dia pun mengatakan kalau sebenarnya yang itu tidak pantas untuk Yu Jung-i. Dia juga mengatakan kalau semalam Yu Jung-i sudah dia enakin. Mendengar hal itu, tentunya Yeong pun menjadi merasa galau tingkat dewa. Malam harinya setelah pulang kerja, Yeong pun menghampiri istrinya yang lagi memasak di dapur. Yeong pun menanyakan kepada Yu Jung-i apakah benar dia telah main belakang dengan bosnya. Yu Jung-i yang merasa bersalah terpaksa harus menjawab dengan jujur. Yang tentunya jawaban itu membuat Yeong bersedih. Di sini Yu Jung-i pun teringat dengan apa yang pernah ia lakukan dulu. Suatu ketika, di saat Yu Jung-i dan Yeong sedang duduk bersama, tiba-tiba telepon Yu Jung-i berdering. Setelah mengangkat telepon itu, Yeong pun menanyakan siapa yang barusan menelpon. Dengan sedikit berbohong, Yu Jung-i pun mengatakan kalau itu telepon dari temannya. Namun yang sebenarnya itu adalah telepon dari Hae-il. Tak selang berapa lama, Yu Jung-i juga mendapatkan pesan singkat dari Hae-il yang mengatakan kalau dirinya sudah ada di depan rumah Yu Jung-i. Tak mau suaminya tahu, Yu Jung-i pun berpamitan untuk pergi keluar sebentar. Lalu Yu Jung-i menemui Hae-il yang ada di depan rumahnya. Di situ Yu Jung-i sedikit memarahi Hae-il dan menyuruhnya untuk tidak mengganggunya lagi. Setelah itu, Yu Jung-i pun pergi meninggalkan Hae-il. Scene berganti kepada Yu Jung-i yang sedang duduk. Kemudian dia dihampiri oleh suaminya.
Menyadari dirinya yang tidak sempurna dan memang mungkin tidak pantas bagi Yu Jung-i, Yeong pun mengizinkan dan merelakan Yu Jung-i kalau dia ingin beranak-anak dengan Hae-il. Yu Jung-i yang mendengar hal itu sebenarnya tak tega dengan suaminya. Tak lama kemudian, Yu Jung-i menelpon Hae-il dan mengatakan kalau suaminya kini sudah mengizinkan dia dengan Hae-il. Di akhir film diperlihatkan Yu Jung-i dan Hae-il yang ada di dalam mobil. Karena mereka sudah mendapatkan izin dari Yeong, lalu mereka pun pergi. Yang kemudian tanpa basa-basi, si Hae-il pun langsung menggrepe-grepe Yu Jung-i. Dan terjadilah enak-enak di situ. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.